Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam apapun itu. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika dengan saya, Vincent. Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, tetap di rumah, dan taati protokol kesehatan jika Anda keluar rumah, sehingga kesehatan dan keselamatan Anda dan keluarga dan sesama di sekitarmu menjadi terjaga. Jika dalam video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang dimensi besaran dan Anda sudah membuat latihan soal tentang dimensi, maka hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang angka penting. Nah, bicara tentang angka penting berarti pertanyaan pertama, ada angka yang tidak penting dong ya? Kalau ada angka penting berarti apakah ada angka yang tidak penting? Jawabannya adalah ya, ada angka yang tidak penting ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, angka yang bagaimana yang dianggap penting dan angka yang bagaimana yang tidak dianggap penting ya. Angka yang bagaimana yang penting itu seperti apa? Angka yang penting itu yang bagaimana? Dan angka yang tidak penting itu yang bagaimana? Maka hari ini kita mencoba membahas bagaimana angka itu dikatakan penting dan bagaimana angka itu dikatakan tidak penting. Dan bagaimana kita bisa menggunakan angka penting itu dalam menyelesaikan operasi-operasi matematis, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian. Nah, hari ini kita mencoba mendalami itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan angka mana yang dianggap penting dan angka mana yang tidak dianggap penting, maka ada syarat. Nah, kita ketemu lagi, kita lihat yang pertama adalah syarat angka penting. Saya tulis dalam pembelajaran ini, saya tulis singkat saja ya. Angka penting saya tulis ATP. Ya. Syarat yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Saya ulangi, semua angka bukan nol adalah angka penting. Artinya apa? Artinya semua bilangan yang dibentuk dari deretan angka, dari deretan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 adalah angka penting. Ya. Berapapun itu adalah angka penting. Contohnya begini. Yang pertama, 2347 angka ini, bilangan ini ya. Bilangan 2347. Ini tersusun dari deretan angka seperti yang kita katakan di atas. Jadi ini bilangan ini mengandung berapa angka penting? Mengandung 4 angka penting. Karena syaratnya di atas, semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi 4 angka penting. Contoh yang kedua, 2574,5673. Misalnya ya, 73. Ini meskipun ada tanda desimal, ada tanda koma di sini,
tetapi semua angka yang tertera di sini, semua bilangan yang tertera di sini merupakan angka bukan nol, maka semuanya menjadi penting. Semuanya adalah angka penting. Jadi terdiri dari berapa? 8 angka penting. Kemudian syarat yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Mengerti baik-baik bahasanya? Semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, ya, contohnya 1005. Kita lihat, ini tersusun dari angka 1, 0, 0, dan 5. 1, 0, dan 5. Perhatikan, angka 1 dan 5, ingat syarat pertama, karena angka bukan 0, maka disebut angka penting. Nah, sedangkan angka 0 yang 2 ini, 2 angka 0 di antara angka 1 dan 5, karena terletak di antara angka bukan 0, ya, maka menurut syarat ini, syarat nomor 2 ini disebut angka penting. Jadi bilangan 1005 ini mengandung berapa angka penting atau memuat berapa angka penting? 4 angka penting. Kita lihat contoh yang kedua. 30.800, koma 0095. Perhatikan, ya, angka ini tersusun dari 3895 dan angka 0. Nah, ada tanda desimal di tengah. Tapi perhatikan syarat yang di atas, ya, syarat nomor 1 dan nomor 2. Syarat nomor 1, semua angka bukan 0 adalah angka penting, berarti 3, 8, 9, dan 5 ini adalah angka penting karena merupakan angka bukan 0. Lalu angka 0 di antara 3 dan 8, kemudian angka 0 antara 8 dan 9, karena terletak di antara angka bukan 0, ya, karena terletak di antara angka bukan 0, maka disebut angka penting. Semua angka 0 penting. Bukan 0. Jadi bilangan 30.800,0095 mengandung berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 angka penting. Kita berlangkah maju lagi ke syarat nomor 3. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, perhatikan baik-baik kalimatnya. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Terletak di depan tanda desimal ini mengandung arti, bisa juga disebut ditulis sebelum tanda desimal atau tanda koma, dalam hal ini kita biasa pakai, ya. Kalau ditulis sebelum tanda koma, angka 0 yang ditulis sebelum tanda koma itu adalah angka penting. Contohnya begini. 2300,00. Perhatikan angka 2 dan 3 ini karena angka bukan 0, ya. Karena bukan 0, maka disebut angka penting. Sedangkan angka 0 yang 2 ini setelah 3, angka 0 yang terletak di setelah angka 3, karena ditulis sebelum tanda koma, maka menurut aturan nomor 3 ini disebut angka penting.
Sedangkan dua angka 0 setelah tanda koma itu bukan angka penting. Jika syaratnya nanti akan kita lihat nomor 4 ya. Bukan angka penting atau tidak penting. Saya tulis singkat saja. Berarti angka 2300,00 ini mengandung berapa angka penting? Mengandung 4 angka penting. Contoh yang kedua, 27.000,000. Lagi-lagi 27 itu adalah angka bukan 0, jadi penting. Sedangkan 3 angka 0 setelah angka 7, 3 angka 0 ini setelah angka 7, karena ditulis sebelum tanda koma, maka menurut aturan ini disebut angka penting. Sedangkan 3 0 setelahnya itu disebut bukan angka penting. Maka angka 27.000,000 mengandung 5 angka penting. Contoh 3. 25,300. Karena ini, ingat, 0 yang 3 ini ditulis setelah tanda koma, maka ini menjadi tidak penting. Ya. Ini adalah angka tidak penting. Jadi angka 25,300 mengandung 3 angka penting. Mari kita lihat syarat yang keempat. Angka 0 yang terletak di belakang, perhatikan baik-baik kalimatnya ya, supaya Anda bisa paham, bisa memahaminya dengan baik. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal, artinya ditulis setelah tanda koma, ya, di belakang tanda desimal, artinya ditulis setelah tanda koma, adalah bukan angka penting. Ada pengecualiannya, bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus. Tanda khusus seperti apa? Tanda khusus ini bisa berupa garis bawah, ya, bisa berupa garis bawah, bisa juga berupa tulisannya tebal atau miring, atau gabungan ketiganya. Tanda khusus bisa berupa garis bawah, bisa tulisannya ditebalkan atau dimiringkan, atau istilah komputernya di bold atau di italic, lalu bisa saja gabungan antara itu. Nah, kita lihat contohnya. Contoh. (25,300). Lalu saya kasih tanda seperti ini. Nah, berarti ini 25 dan 3 ini adalah angka penting. Ya. Kenapa? Karena bukan angka 0, ya, angka bukan 0. Sedangkan angka 0 yang di garis bawah ini karena diberi tanda khusus, tanda garis bawah, maka angka penting. Sedangkan dua angka 0 setelah ini karena tidak diberi tanda, maka dua angka 0 ini bukan angka penting. Ya. Jadi angka 25,300 mengandung 4 angka penting. Pertama. Contoh yang kedua supaya kita tambah lebih paham lagi. Contoh yang kedua, misalnya begini.
27.000, 0 0 0. Berarti kan ada satu 0 yang kasih tanda dikasih terbalik. Maka perhatikan 27, angka 2 dan 7 ini angka penting. Mengapa? Karena angka bukan 0. Ya, karena angka bukan 0. Sedangkan 0 0 0 setelah 7, angka 0 setelah 7 dan sebelum tanda koma itu adalah angka penting. Ingat syarat nomor 3. Ya. Ingat syarat nomor 3. Sedangkan 3 angka 0 setelah koma ini, satu ini yang ditebali, 0 yang tebal ini dan dikasih garis bawah, karena ini namanya tanda khusus. Jadi ini penting. Sedangkan 2 0 terakhir ini bukan angka penting. Atau saya tulis singkat saja tidak penting ya. Jadi 27.000,000 mengandung berapa angka penting? Karena ada satu tanda ya, mengandung 6 angka penting. Ya, itu syarat nomor 4. Ya, jadi kita sudah punya 4 syarat angka penting. Kita sudah punya 4 syarat angka penting. Sekarang kita masuk syarat yang kelima. Ya, syarat yang kelima. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah bukan angka penting. Saya ulangi, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, artinya ditulis setelah angka bukan 0 dan tidak dipisahkan dengan tanda desimal, bukan angka penting. Contoh 30.000 ya, 30.000. Di sini tidak ada tanda desimal yang memisahkan. Jadi angka 30.000 mengandung berapa angka penting? 1 angka penting. Ya, 1 angka penting. Lalu bagaimana kalau ditulis begini? 300,00 ya, 300,00 ya, berarti 300 ini adalah angka penting, jadi 3 angka penting. Ya, itu beda ya. Jadi semua angka bukan 0 ya, semua angka 0 yang ditulis setelah angka bukan 0 tanpa ada tanda koma pemisah adalah angka tidak penting atau bukan angka penting. Nah, contoh yang kedua, kita lihat contoh yang kedua. 7 juta. Berapa angka penting? 1 angka penting. Ya. Kemudian 503.000. Ya. 503.000. 503.000. Ingat, 5 dan 3 itu adalah angka penting. 0 yang ini karena berada di antara 5 dan 3 maka angka penting. Jadi 503.000 mempunyai berapa angka penting? 3 angka penting. Ya, itu. Oke, syarat yang ke-6, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah bukan angka penting. Artinya angka 0 yang ditulis di sebelah kiri angka bukan 0, di sebelah kiri angka bukan 0 atau sebelum angka bukan 0 itu termasuk bukan angka penting atau dibilang angka tidak penting. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 0,00073. Ingat syaratnya
Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 adalah angka 7. Sedangkan sebelum 0 yang sebelum angka 7 ini adalah angka tidak penting atau bukan angka penting. Jadi angka 0,00073 itu mendapat berapa angka penting? 2 angka penting. Ya, 2 angka penting. Contoh yang kedua. Jadi semua angka yang ditulis di sebelum angka bukan 0 itu adalah angka tidak penting. Contoh RT 007. Nah, RT 007 sebenarnya cukup disebut saja RT 7, tapi bilang itu dalam penulisan orang banyak menulis RT 007, artinya 007 ini mempunyai satu angka penting. Ya, itu dua contoh dan beberapa syarat tentang angka penting. Jadi angka-angka mana saja yang penting dan angka-angka mana yang tidak penting, itu ada 6 syarat yang harus Anda ketahui. Berikut ini ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Ya, ini soal tugas yang pertama. Tulislah berapa banyak angka penting pada bilangan berikut ini dan berikan alasan Anda berdasarkan aturan angka penting. Jadi maksudnya angka-angka yang ada di sini, bilangan-bilangan yang ada di sini Anda tuliskan berapa jumlah angka pentingnya dan berikan penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi. Saya kasih contoh soal nomor A. Pada soal nomor A itu kan 2001 berapa angka penting? Itu kan maksudnya. Nah, Anda harus buat penjelasan misalnya seperti ini. 2 dan 1 itu adalah angka penting. Kenapa? Penting. Karena ini adalah angka bukan 0. Ya, angka bukan 0. Kemudian 0 yang 2 ini, 00 ini karena terletak di antara angka bukan 0, maka dibilang angka penting. Ya, karena terletak di antara angka bukan 0, sehingga dibilang angka penting. Maka ini mempunyai 4 angka penting. Ya, seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi Anda jangan hanya menulis 4 angka penting. Baik, itu soal yang harus Anda kerjakan. Kemudian kita maju lagi yang berikut adalah bagaimana menggunakan angka penting ini dalam menyelesaikan operasi-operasi matematis. Ya. Operasi matematis pada angka penting itu ada beberapa operasi matematika, diantaranya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian. Nah, operasi seperti ini dalam angka penting juga ada aturannya. Kita lihat yang pertama. Dalam penjumlahan dan pengurangan, ya, dalam penjumlahan dan pengurangan, hasil operasi dengan menggunakan angka penting hanya boleh terdapat satu angka taksir saja. Hanya boleh terdapat satu angka taksiran saja. Angka taksiran itu apa? Ya, angka taksiran itu apa? Angka taksiran itu, ya, angka taksiran angka yang terletak setelah tanda desimal. Angka yang terletak setelah tanda desimal. Nah, ini angka taksiran ini biasanya angka yang paling terakhir. Itu disebut angka taksiran. Contoh misalnya 0,772. Nah, 2 ini disebut sebagai angka taksiran. Atau 0,75. Nah, 5 ini disebut angka taksiran.
3,87. Nah, 7 ini disebut angka taksiran. Nah, itu contohnya. Nah, kita lihat bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan berdasarkan aturan angka penting ini. Contoh yang pertama, ya, kita lihat contoh yang pertama. 2,34 ditambah 0,345. 2,34 ditambah 0,345. Pada angka 2,34 disebut angka taksiran. Ya. Dan pada 0,345, angka 5 ini disebut angka taksiran. 5 adalah angka taksiran. Jadi bagaimana hasil penjumlahan berdasarkan aturan angka penting ini? Kita jumlahkan dulu. 5 hasilnya adalah 5, 4 tambah 4 8, 3 tambah 3 6, 2 tambah 0 2. Jadi hasilnya adalah 2,685. Tetapi perhatikan, 8 dan 5 ini merupakan angka taksiran. Kenapa? Karena ini, perhatikan. Ya, jadi 8 dan 5 itu adalah angka taksiran. Jadi dalam aturan angka penting, penjumlahan ini hasilnya adalah jadi hasil dari 2,34 ditambah 0,345 ini adalah sama dengan 2,68. Mengapa? Karena yang dibutuhkan adalah satu angka taksiran saja. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 13,46 dikurang 2,2347 dikurang 2,2347. Kita lihat angka yang pertama, angka 13,46. 6 merupakan angka taksiran. 6 adalah angka taksiran. Kemudian 2,2347, 7 adalah angka taksiran. Maka hasil pengurangannya adalah 3, 5, 2, 1, 1. Jadi 11,2253. Tetapi ingat, 6 angka taksiran, 7 angka taksiran, maka hasilnya ini terdapat 3 angka taksiran. Ya. Hasilnya terdapat 3 angka taksiran. Ya. Jadi 2, 5, dan 3 itu adalah angka taksiran. Jadi dalam aturan penjumlahan dan pengurangan tidak boleh ada 3 angka taksiran, yang boleh hanya ada 2 angka taksiran. Jadi 1 angka taksiran. Jadi hasilnya jadi 13,46 dikurang 2,2347 itu sama dengan 11,22. Di mana hanya boleh ada 1 angka taksiran saja. Ya. Itu aturan penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana aturan perkalian dan pembagian? Kita lihat. Pada perkalian atau pembagian, hasil operasi dari perkalian dan pembagian angka penting dibolehkan, hasilnya dibolehkan adalah hasil menurut angka penting yang paling sedikit.
menurut angka penting yang paling sedikit. Kita lihat contohnya ya. 8,141 dikali 0,22. 8,141 dikali 0,22. Hasilnya adalah 1,7912. Pada angka 8,141 ini terdapat berapa angka penting? Terdapat 4 angka penting. Sedangkan pada angka 0,22 itu terdapat 2 angka penting. Jadi hasil perkalian ini yang dibolehkan adalah angka penting yang paling sedikit. Angka penting yang paling sedikit di sini mana? 2 angka penting. Jadi hanya boleh 2 angka penting. Jadi hasil perkalian antara 141 dikali 0,22 hasilnya adalah 1,8 dibulatkan sampai dengan 2 angka penting. Berikut itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Ya, bagaimana dengan pembagian? Kita lihat contoh yang kedua. 1,432 dibagi 2,6. Berapa hasilnya? 1,432 bagi 2,6. Berdasarkan perhitungan kita mendapatkan 0,550692308. Ya. Maka perhatikan 1,432 ini terdapat berapa angka penting? Terdapat 4 angka penting. Sedangkan 2,6 terdapat 2 angka penting. Maka sesuai dengan aturan perkalian dan pembagian angka penting, hanya boleh 2 angka penting saja hasilnya. Hasilnya hanya boleh 2 angka penting saja. Maka hasil dari 1,432 bagi 2,6 ya adalah 0,55. Dibulatkan sampai mendapatkan 2 angka penting. Ya, 0,55 ini adalah 2 angka penting. Itu ya. Berikut ya, ini tugas yang kedua. Silakan Anda selesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya nanti akan saya berikan di psikologi ya. Yang berikut kita lihat aturan pembulatan angka penting ya. Aturan pembulatan pada angka penting. Pembulatan angka penting. Aturannya begini. Untuk angka yang lebih besar dari 5, jika angka itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sedangkan jika angka itu lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah. Nah, bagaimana dengan angka yang sama dengan 5? Bagaimana kalau angkanya itu sama dengan 5? Jika angkanya sama dengan 5, maka aturannya begini. Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Ya, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah genap. Contoh 0,875 4 ya. Jika kita bulatkan sampai dengan 2 angka di belakang koma, maka pembulatannya menjadi, ingat,
4 adalah lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Ya, dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 0,875. Tetapi belum kan, karena kita minta 2 angka desimal. Sekarang bagaimana 5 ini kita bulatkan? Karena 7 adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jadi hasil akhirnya adalah 0,88. Ya. Contoh yang lain. 6,7865 dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Bagaimana aturannya? Sekarang kita tinggal membulatkan 5-nya saja ya. 6,7865. Nah, 5 karena 5 ini sama dengan 5 kan? Jadi kita bulatkan. Bagaimana caranya? 6 karena 6 ini adalah angka genap. Maka jika angka genap, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 6,786. Dihilangkan saja 5-nya. Jadi kalau depannya ini ganjil, maka naikin 1 ke atas, ditambah 1 bilangannya. Kalau genap, maka 5 dihilangkan. Nah, ini aturan dalam pembulatan angka. Ini adalah tugas terakhir. Bulatkan bilangan berikut dalam bentuk 1 desimal atau 1 tempat desimal, ya, sampai dengan 1 tempat desimal. Ya. Bulatkan bilangan berikut sampai mendapatkan 1 tempat desimal. Atau 1 angka di belakang koma. Ya, itu saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa. Salam sehat.